Guna mendapat informasi lebih lengkap terkait kasus siswa yang bunuh ayah dan nenek, Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap guru kelas dan didampingi oleh guru BK. Purnawirawan TNI bernama Laode menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepolisian Resor Morowali terus melakukan penyelidikan terkait kebakaran yang terjadi di kantor KPU Morowali pada Selasa 3 Desember 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu, 4 Desember 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Guna mendapat informasi lebih lengkap terkait kasus siswa yang bunuh ayah dan nenek, Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap guru kelas dan didampingi oleh guru BK. Pemeriksaan dilaksanakan dari pukul 9 pagi. Memasuki babak kelanjutan kasus anak membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap guru kelas sekolah di mana tersangka bersekolah. Pemeriksaan ini dihadiri oleh guru kelas dan didampingi oleh guru BK dari sekolah swasta tempat di mana tersangka bersekolah. Dikatakan guru kelas juga sempat berkomunikasi dengan tersangka secara normal. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, yang menjelaskan bahwa selain memeriksa guru, Polres Jakarta Selatan rencananya akan melakukan pemeriksaan kepada teman-teman pelaku. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan juga mengatakan bahwa pernyataan dari sang ibu merupakan poin yang sangat penting, sehingga bisa menemukan titik terang. Ya, agenda hari ini memeriksa dari guru kelas, ya, kemudian didampingi dengan guru BK. Kita meminta keterangan seharinya anak yang berkonflik dengan hukum bagaimana, ya, kemudian kemudian dengan temannya juga kita harus tanya semua, ya. Apakah temannya juga diundang di sini? Ya, untuk sementara ini masih gurunya, ya. Nanti kita pasti minta keterangan dari teman-temannya. Kalau saat ini sistem pembelajarannya masih. Ya, jadi ini juga gurunya tadi sudah berkoordinasi karena hari ini juga masih ujian. Ya, jadi diusahakan untuk ikut ujian. Iya, diusahakan. Susulan, betul. Susulan, berarti belum ikut ujian ya? Iya, karena memang pemeriksaan dari Apsipor, ya, 3 hari kemarin memang menyita waktu. Jadi untuk itu dari guru kelasnya untuk berkoordinasi dengan penyidik untuk menyusul untuk ujian. Untuk itu kita dalami, ya Mbak, jadi semuanya kita pasti dalami, apalagi memang dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum masih ada di rumah sakit Fatmawati. Ya, jadi kita belum bisa berkomunikasi, berkoordinasi, kemudian juga belum bisa dapat keterangan jelas dari ibu yang berkonflik dengan hukum. Karena apa? Karena memang
keterangan dari ibu yang berkonflik dengan hukum itu sangat perlu kita dapat ya, karena memang dia saksi di kejadian yang terjadi kemarin itu. Sebagai catatan, kasus ini bermula ketika seorang anak berusia 14 tahun melakukan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu 30 November 2024. Kedepannya, Polres Metro Jakarta Selatan akan mengawal tuntas kasus ini sampai tuntas sehingga bisa menemukan titik terang. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Usai kasus pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Polres Metro Jakarta Selatan masih lakukan pendalaman terhadap guru sekolah dari tersangka dan rencananya akan dilakukan juga pemeriksaan terhadap rekannya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada persis di depan salah satu rumah yang terletak di Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang mana diketahui tepatnya di rumah ini telah terjadi tragedi yang cukup ironis. Pada Sabtu 30 November 2024, seorang anak berinisial MAS yang berumur 14 tahun tega membunuh ayah dan juga neneknya dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Selain itu, ibunya juga sempat mengetahui hal tersebut dan mendapatkan luka tusukan dari anak ataupun saudara MAS yang berumur 14 tahun. Berusaha melarikan diri, ibunya juga keluar untuk meminta pertolongan dari satpam ataupun security yang sedang melakukan penjagaan di sekitaran komplek Taman Bona Indah, sehingga dengan cepat anak tersebut ataupun tersangka MAS yang berumur 14 tahun bisa diamankan. Dan ketika juga sudah diketahui ataupun ada beberapa satpam yang sudah melihat tersangka berjalan dengan membawa pisau dan berlumuran darah tersebut, tersangka langsung refleks membuang pisaunya dan berusaha melarikan diri, akan tetapi bisa diamankan dengan mudah oleh para security yang ada di perumahan Taman Bona Indah ini. Selain itu, banyak isu liar yang menimpa ataupun menerpa kasus ini, mulai dari penggunaan substansi terkait ataupun isu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat saat ini adalah tuntutan pendidikan ataupun akademis dari para orang tua. Selain itu, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, juga membantah terkait dengan tudingan tuntutan akademis yang dilayangkan kepada saudara MAS yang berumur 14 tahun. Ia mengatakan bahwa sebelumnya juga sudah ada arahan untuk belajar, akan tetapi yang bersangkutan ataupun saudara MAS juga tidak merasa tertekan atas arahan yang diberikan orang tuanya tersebut. Dan bahkan karena saudara MAS sendiri juga sangat suka belajar, sehingga hal itu tidak dianggap ataupun tidak dianggap beban oleh saudara MAS. Selain itu, untuk saat ini Polres Jakarta Selatan, tepatnya pada hari ini tanggal 3 Desember, Rabu 4 Desember 2024, Polres Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap guru kelas yang mana didampingi oleh guru BK yang bertempat di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang mana pemeriksaan ini juga sudah dilaksanakan pada pukul 9 pagi tadi, dan diketahui juga guru BK dan juga guru kelasnya juga sudah bertemu dengan saudara MAS dan juga sudah berkomunikasi dengan baik. Selain itu, untuk kedepannya juga tidak hanya guru, bahkan agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, Polres Metro Jakarta Selatan juga rencananya akan mengundang beberapa teman ataupun sahabat dari MAS yang berumur 14 tahun tentunya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mungkin lebih terperinci. Selain itu, sampai saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah berkolaborasi dengan instansi terkait, yaitu Kemensos, unit PPA, untuk mengamankan serta menyelesaikan kasus ini secara tuntas, sehingga dapat menemukan titik terang dari kasus yang sudah terjadi pada Sabtu 30 November 2024. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Perumahan Taman Bona Indah, Gilang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV.
Satreskrim Polres Lebong melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 lalu. Rekonstruksi digelar di halaman Polres Lebong dan dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Lebong, dan berikut laporan Bribtu Harneno Kasturi. Pemirsa, Satreskrim Polres Lebong Polda Bengkulu melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lebong. Polres Lebong melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 di Pondok Kebun Desa Tijenia, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Kegiatan rekonstruksi dilakukan di halaman gedung Satreskrim Polres Lebong. Pemeran rekonstruksi dilakukan oleh tersangka sendiri dan saksi-saksi sebanyak 4 orang pada saat kejadian. Untuk peran korban digantikan oleh anggota Polwan Satreskrim Polres Lebong sebagai pemeran pengganti. Pelaksanaan rekonstruksi dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polres Lebong dan dihadiri oleh anggota Kejaksaan Negeri Lebong, pengacara tersangka, dan media. Adegan rekonstruksi dilakukan sebanyak 31 adegan, dimulai dari awal hingga selesai kejadian. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal KDRT dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 3 dan pasal 338 KUH Pidana. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Purnawirawan TNI bernama Laode menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Korban kini telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan medis. Korban dievakuasi menggunakan pesawat perintis Raven, dan Kapolres Puncak, Kompol Inyoman Punia mengatakan setelah tiba di Mimika, korban langsung dibawa ke RSUD Mimika untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Sebelumnya, seorang warga yang diketahui merupakan purnawirawan TNI ditembak orang tak dikenal di kawasan Pasar Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Senin malam 2 Desember. Korban ditembak sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Timur saat perjalanan hendak menunaikan ibadah sholat Isya menuju masjid di Ilaga. Korban mengalami luka tembak pada bagian bahu. Aparat keamanan kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Ilaga untuk mendapatkan perawatan medis. Polda Jatim berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal impor keramik dan melakukan penyitaan barang yang tidak sesuai dengan prosedur. Berikut laporan Ibtu Endang Retnowati, anggota Bithumas Polda Jatim. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Perak bekerja sama dengan Satgas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengungkap dan melakukan penyitaan barang-barang ilegal impor keramik senilai 9,8 miliar rupiah. Polres Pelabuhan Tanjung Perak bekerja sama dengan Satgas Kementerian Perdagangan RI mengungkap dan melakukan penyitaan barang-barang yang diduga ilegal impor keramik. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso saat menggelar konferensi pers di Surabaya Selasa 3 Desember 2024 menjelaskan penyitaan keramik lantai barang impor ini dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur impor senilai 5 miliar. Keramik lantai, ya, barang impor keramik lantai yang tidak sesuai dengan prosedur impor senilai kurang lebih 5 miliar. Ya, kemudian yang satunya lagi keramik tableware ya, seperti tangkir ini, yang ini sebenarnya ditemukannya di Gresik, kemudian kita bawa ke sini. Ini juga tidak sesuai dengan prosedur impor, nilainya sekitar 4,8 miliar. Ya, semua barang ini karena tidak memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku, kita sita. Ya, setelah itu akan kita proses lebih lanjut. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelis Tanasale menjelaskan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden dengan program Astacita, Polda Jatim khususnya Polres Tanjung Perak bekerja sama dengan Satgas Kementerian Perdagangan menindak barang-barang yang melanggar ekspor impor.
Saat ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden dengan program Astra Cita, Kepolisian Republik Indonesia Polda Jawa Timur, khususnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak, akan tetap menindaklanjuti arahan dan perintah pimpinan tertinggi Bapak Presiden RI, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, dalam rangka menertibkan barang-barang yang secara aturan melanggar. Jadi hari ini juga dapat rekan-rekan lihat, Polres Pelabuhan Tanjung Perak bekerja sama dengan Satgas dari Kementerian Perdagangan melakukan penindakan terhadap barang-barang yang diduga melanggar perizinan ekspor impor. Nah, hal ini terus akan kita lakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan ini juga kolaborasi ini akan terus tetap berjalan, dan kami juga mohon izin Bapak Menteri, kami tetap mohon petunjuk arahan dan terus bekerja sama dalam rangka melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Demikian informasi yang dapat kami laporkan untuk Anda. Saya, Ibtu Endang Retnowati SH, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Satres Narkoba Polresta Malang Kota berhasil mengamankan pengedar narkoba jenis ganja kering antar provinsi serta mengamankan barang bukti ganja kering sebanyak 166,58 kg yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara ke Karangploso, Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Bribda Rizky Adi dari Surabaya, Jawa Timur. Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota berhasil mengamankan pengedar narkoba jenis ganja kering antar provinsi dengan barang bukti berupa ganja kering seberat 166,58 kg yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara menuju Karangploso, Malang, Jawa Timur. Dari hasil penangkapan ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto bersama Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rusdi Saladin didampingi Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto dan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono merilis hasil para pengedar narkoba antar provinsi yang berhasil diringkus oleh Satres Narkoba Malang Kota. Kapolda Jawa Timur menyampaikan pengungkapan ini ada 2 laporan polisi. Keduanya adalah pengembangan dari Operasi Tumpas Semeru 2024 bulan September yang lalu. Lebih lanjut, Kapolda Jawa Timur memaparkan dari pengembangan ketiga tersangka tersebut, pihaknya menangkap 3 tersangka lain. Pasal dan ancaman hukuman yang dipersangkakan adalah pasal 114 ayat 2, pasal 111 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sementara ancaman hukuman adalah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau pidana panjang paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Kapolda Jawa Timur bersama Pangdam 5 Brawijaya berkomitmen bersama stakeholder terkait untuk perang melawan narkoba demi generasi untuk membawa Indonesia maju. Kami dari jajaran Kodam 5 Brawijaya siap bahu-membahu bekerjasama mensupport, mendukung rekan-rekan jajaran Polres dan Polda Jawa Timur untuk memberantas narkoba dan sejenisnya. Karena sekali lagi ini merupakan ancaman bahaya laten dan terbukti masih ada di lingkungan kita potensi-potensi seperti ini. Baik pemirsa, demikian informasi pengungkapan kasus peredaran narkoba di Jawa Timur. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.